Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Faridia Handayani dalam materi prakarya dan kewirausahaan. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, yaitu tentang teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah belajar teknik pengolahan makanan, kalian diharapkan dapat menganalisis berbagai teknik pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan, baik nabati maupun hewani. Teknik pengolahan makanan itu ada dua macam ya, Nak, yaitu teknik memasak basah dan teknik memasak kering. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teknik pengolahan basah dulu. Yang pertama yaitu merebus. Nama lainnya boiling. Nah, merebus ini ada beberapa macam spesifikasinya. Yang pertama boiling dulu. Ini adalah mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih sehingga cairan mengeluarkan gelembung-gelembung pecah. Nah, cairan yang dipakai ini bisa air, bisa kaldu, bisa susu. Yang kedua, yakni poaching. Kalau poaching ini suhunya itu kurang dari 100 derajat. Jadi menggunakan api kecil. Ini digunakan untuk mengolah makanan bertekstur lembut dan lunak agar teksturnya tidak hancur dengan tingkat kematangan yang terjaga. Contohnya yaitu merebus ikan. Bisa juga untuk merebus telur yang telah dibuka cangkangnya. Nah, teknik yang ketiga yakni simmering. Ini adalah proses memasak sampai titik didih, kemudian apinya dikecilkan dalam waktu yang lama. Prosesnya memakan waktu yang lama. Ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu dari ekstrak daging yang direbus. Nah, sama-sama merebus, apa bedanya dari ketiga poin ini? Bedanya yaitu terletak di suhu. Jadi penggunaan suhu yang paling tinggi itu terletak pada boiling. Kemudian disusul oleh simmering, dan suhu paling rendah yaitu poaching. Jadi tergantung pada olahan makanan yang dimasak juga. Nah, yang keempat, ya ini menyetup. Menyetup ini nama lainnya yaitu stewing. Ini adalah memasak bahan makanan dalam cairan, bisa air, bisa kaldu, bisa saus, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Memasak perlahan dengan api kecil sampai bahannya menjadi lunak. Nah, selain sayuran, daging, dan unggas, menyetup ternyata bisa juga untuk buah-buahan dengan cara menambahkan gula dan kayu manis. Kemudian yang kelima yaitu mengukus atau steaming. Ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Makanan akan menjadi lebih lembut, kemudian nilai gizinya juga akan terjaga. Yang perlu diperhatikan dalam mengukus yakni penggunaan waktunya. Penggunaan waktunya, lamanya mengukus harus disesuaikan dengan olahan yang kita masak. Jangan sampai karena terlalu lama mengukus menggunakan waktu yang terlalu lama, akhirnya bahannya menjadi rusak atau cenderung lebih lembek. Nah, jangan sampai ya. Jadi waktunya harus diperhatikan. Kemudian yang keenam yaitu merebus dengan sedikit cairan. Nama lainnya yaitu braising. Ini adalah teknik penyemuran di mana memasak bahan makanan dengan sedikit air atau kaldu dalam sebuah panci tertutup dan apinya dikecilkan sampai kuahnya sedikit menyusut. Nah, biasanya kalau di Jawa itu ngomongnya yaitu nyemek-nyemek, nah, sampai nyemek-nyemek. Fungsinya apa? Agar aromanya keluar, kemudian rasanya juga lebih lunak. Contohnya yaitu ayam kecap atau chicken braising. Kemudian yang ketujuh yaitu mengetim. Nah, mengetim ini menggunakan dua panci anak-anak. Ada panci besar dan ada panci kecil. Jadi panci kecil ini digunakan untuk bahan makanannya, panci besar untuk perantara panasnya. Ini biasanya untuk bahan makanan yang bertekstur lembut, contohnya melelehkan coklat, melelehkan keju, bisa juga untuk membuat nasi tim. Yang terakhir dari teknik basah ini yaitu memblansir atau blanching. Ini adalah merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi bau. Misalnya pada rebung,
isi perut sapi, babat, bisa juga untuk tulang. Tulang biasanya akar kotorannya hilang, itu bisa digunakan untuk membelansir. Kemudian bisa juga untuk sayuran agar warnanya lebih segar, lebih hijau. Kalau sudah dicelupkan di dalam air mendidih, kemudian ganti dicelupkan ke dalam air es biar proses memasaknya itu berhenti dan warnanya masih bagus. Kalau sudah, baru bisa diolah ke makanan yang lain. Gitu anak-anak, ada 8 cara teknik memasak basah. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan berbicara dan belajar tentang teknik memasak kering. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.